Pada tanggal 2 Oktober 1965, Pranoto dan Soeharto akhirnya dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk menghadap sebelum konferensi pers. Mereka ke Istana Bogor bersama Komandan Polisi Militer Brigadir Jenderal Sudirgo. Di sana Presiden Soekarno memberi penjelasan soal siapa pemimpin Angkatan Darat. Dalam rapat tersebut, Soekarno masih saja getol untuk mengangkat Pranoto menjadi Menpang AD. Tentu hal ini membuat sakit hati Jenderal Soeharto. Har, agar tahu saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian, kata Soekarno. Pada kesempatan itu Soeharto dikatai kopik atau keras kepala oleh Soekarno yang marah karena menghalangi Pranoto dan Jenderal Angkatan Darat lainnya menuju kawasan Halim Perdana Kusuma untuk bertemu Presiden. Soeharto juga dimarahi oleh Soekarno karena mengerahkan pasukan RPKAD menyerang pangkalan udara Halim Perdana Kusuma saat Presiden berada di sana. Soeharto dengan perasaan marah mengungkapkan bahwa, "Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini saya ambil karena biasa apabila Jenderal Ahmad Yani berhalangan, selalu saya yang ditunjuk mewakili beliau. Selain daripada itu untuk menjaga kekosongan pimpinan AD dan untuk memberi ketenangan kepada umum dan para Panglima Kodam, inisiatif saya itu sudah saya umumkan lewat RRI." Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Belum sempat dijawab oleh Presiden, Soeharto meneruskan pernyataannya. Tetapi saat ini karena Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggung jawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru. Pernyataan marah Soeharto itu didengar oleh Soekarno. Tak enak hati melihat jasa-jasa Soeharto menertibkan keadaan. Presiden Soekarno berkilah bahwa, "Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto tetap bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban." Lantas dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati. Orang bisa mengira saya ini tidak tahu diri, ambisius dan tidak patuh. Kan repot, Pak, kata Soeharto. Atas pertimbangan Presiden Soekarno dan mendengar penjelasan Mayor Jenderal Soeharto, diputuskan pada hari itu bahwa Mayor Jenderal Soeharto yang menjadi caretaker Angkatan Darat dan menyerahkan urusan sehari-hari atau daily duty kepada Mayor Jenderal Pranoto. Tak pernah ia jelaskan kepada publik mengapa ia menolak perintah penting dari Presiden Soekarno membuat citranya memburuk hari demi hari. Soeharto dan Pranoto sebetulnya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Waktu Soeharto dicopot sebagai Panglima Tentara dan Teritorial Diponegoro atau Jawa Tengah, Pranoto adalah penggantinya. Banyak yang menyebut Soeharto dicopot karena bisnis terlarangnya dilaporkan oleh Pranoto. Keduanya memulai karir sebagai perwira pembela tanah air atau PETA di Jawa Tengah. Daerah asal keduanya hanya selisih puluhan kilometer. Soeharto lahir di Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921, sementara Pranoto berasal dari Bagelen, Purworejo, 16 April 1923. Soal latar belakang pendidikan, Pranoto lebih beruntung. Sekolah dasarnya saja di HIS Muhammadiyah, lalu sempat juga SMP di kolonial bernama Mulo, juga di bawah asuhan Muhammadiyah. Soeharto juga pernah belajar di Muhammadiyah tapi di level Skakel School atau sekolah lanjutan rendah tapi bukan SMP. Soal strata sosial, Soeharto jelas tidak seberuntung Pranoto. Ayah Pranoto adalah seorang priyayi bernama Raden Sumpeno Rekso Samodra dan ibunya adalah Raden Nganten Wasiah. Semula Pranoto ingin menjadi guru, namun Perang Dunia Kedua mengondisikannya menjadi tentara.